Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani. Syukurlahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwan. Nah, kita sapa dulu ya teman-teman semua yang sudah tergabung di Zoom malam hari ini. Bapak dan Ibu, ya, saudara-saudari di marhum berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua, eh, atas kemurahan dari Allah Azza wa Jalla, inayah serta taufiknya, kita bisa memanfaatkan sedikit daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita, yang merupakan daripada rangkaian umur kehidupan kita di muka bumi ini. Mudah-mudahan apa yang kita jalani ini bernilai pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semua, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, para peserta program kecamatan ya. Saya tidak mengatakan kita ngaji. Kita hanya membaca. Bagaimana nanti insya Allah kita jelaskan tentang poin-poin terkait program ini insya Allah. Yaitu matan Nabi Syuja'. Nah, di pertemuan malam hari ini insya Allah teman-teman semua, pertemuan perdana ya. Dan nanti mungkin selanjutnya jadwal untuk pertemuan-pertemuan berikutnya juga spontanitas. Cuma insya Allah akan diinfokan di paling tidak minimal siangnya. Atau mungkin misalkan pertemuan esoknya, maka akan disampaikan pada hari sebelumnya. Ya, kalau pertemuannya pagi atau sore atau malam ya, karena jamnya tidak tentu. Nah, teman-teman semua, kita ingin mencoba berbicara sedikit tentang beberapa poin yang sudah disampaikan di grup ya, terkait apa yang perlu kita sampaikan untuk pendahuluan sebelum kita nantinya masuk membahas tentang kitab Matan Abi Syuja'. Yang pertama yang kita bahas atau kita sedikit sampaikan atau kita perlu ketahui adalah tentang disiplin ilmu wajib yang seyogyanya setiap muslim memiliki perhatian untuk mempelajarinya. Ya, tampak di layar ya, ada beberapa poin. Ini diantara ilmu yang setiap kita sebagai seorang muslim yang baik berusaha menaruh perhatian dalam mempelajari ilmu-ilmu ini. Yang pertama adalah ilmu akidah, ya, sebuah ilmu yang sangat agung, ya, sebuah ilmu yang mulia, ya, yang berbicara tentang mengenal Tuhan, mengenal Rob daripada alam semesta ini, pemilik alam semesta, penciptanya, pengaturnya, dan seterusnya. Itu adalah apa? Ilmu akidah. Ilmu akidah ya, yang fokus membahas tentang tauhidullah. Ya, alhamdulillah kalau teman-teman semua diberikan kesempatan ya. Jadi selain kita mengadakan program ini, kami juga dari Sekolah Islam Online, alhamdulillah sudah
berjalan beberapa program yang juga fokusnya membahas tentang masalah akidah. Dan di antara yang sedang berjalan adalah tentang kita mengaji ya secara ringkas manzumah haiyah. Manzumah haiyah setelah sebelumnya kita belajar tentang manzumah at-tauhid wal iman. Nah, ini di antara ilmu yang wajib kita untuk mempelajarinya. Yang kedua adalah ilmu fikih, ya berkaitan dengan ibadah praktis, ya bagaimana cara kita bersuci, cara kita melakukan sholat dan seterusnya, ya karena tentu kita ketika hidup di muka bumi ini tujuan kita adalah untuk ibadah, ya sebagaimana Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuma masalahnya di dalam ibadah itu tidak mungkin kita asal-asalan. Artinya di sana ada panduannya, ada aturannya, dan itu bisa dikaji dalam ilmu fikih. Yang ketiga adalah ilmu akhlak, ya. Sebagian menyebutnya dengan ilmu tasawuf, ya. Maka ini kaitannya dengan apa? Pembersihan jiwa atau ilmu tazkiyatun nufus, ya. Bagaimana seorang menata hati, ya, hubungan dia kepada Allah dan juga bagaimana kepada manusia, sama manusia. Kemudian bagaimana akhirnya dia juga melihat penyakit-penyakit hati yang perlu untuk dibersihkan dari hatinya. Misalkan penyakit ujub, penyakit hasad, penyakit sombong, dan seterusnya. Karena bagaimanapun kita hidup di muka bumi ini, ya, ada hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Kemudian yang keempat adalah ilmu Al-Quran. Ya. Ini biasanya berkaitan dengan apa? Yang pertama adalah bagaimana kita belajar untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Bagaimana seorang Muslim dalam kesehariannya ketika dia membaca Al-Quran, yaitu merupakan pedoman hidupnya. Ya. Dia membaca dengan baik dan benar. Tidak asal. Ya. Bagaimana di antara bait syair mengatakan, "Malam yujawidul Quran athim." Siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, maka dia berdosa. Ya. Tentu memakna bait ini bisa teman-teman insyaallah kaji ya, kepada yang ahli di bidangnya. Ya. Tentunya artinya dalam membaca Al-Quran pun ada ilmunya, tidak asal. Apalagi kita tahu Al-Quran adalah bagaimana kita berusaha untuk membacanya setiap hari. Ya. Kemudian terkait dengan Al-Quran adalah ilmu tafsir itu. Ya. Bagaimana kita mengkaji ayat per ayat, ayat demi ayat tentang kandungan, makna, dan tafsirnya. Hukum-hukum yang ada di dalamnya, dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah ilmu muamalah. Dan ini bagi orang-orang tertentu ya, baik yang terjun di bidangnya, seperti misalkan seorang ketika akhirnya dia terjun dalam dunia dagang, dia mempelajari apa saja yang terkait dengan ilmu perdagangan, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan yang semisalnya. Kemudian lihat di sana ilmu-ilmu yang lain, ya, yang tentu tergantung orang yang di situ dia sebagai profesi sebagai apa. Maka misalkan seorang berprofesi sebagai seorang dokter, maka tentu wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu kedokteran, sehingga dia tidak menjadi dokter yang abal-abal, ya, dokter gadungan misalkan. Jika seorang berprofesi sebagai misalkan ahli di bidang apa namanya pembangunan, bagaimana di akhirnya dia mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah arsitektur dan pembangunan. Artinya tidak asal, tidak asal. Itu menjadi wajib bagi orang yang terjun di bidang. Adapun bagi setiap muslim, maka di sana ada ilmu-ilmu yang kita sebutkan tadi, ilmu akidah, kemudian ilmu fikih ya, kaitan dengan ibadah dia kepada Tuhan dan yang seterusnya. Nah, ini poin pertama yang ingin kita sampaikan. Kemudian teman-teman semua, poin berikutnya yang ingin coba kita sampaikan adalah tentang keutamaan daripada ilmu fikih itu sendiri, yang mana kita sudah bahas tadi bahwasanya dia merupakan salah satu di antara ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Maka teman-teman semua, banyak ulama menyebutkan dan menuliskan tentang keutamaan dan kemuliaan serta keagungan ilmu fikih. Ya. Disebutkan bahwa ilmu fikih merupakan ilmu yang mulia setelah ilmu tauhid. Ya, apalagi kita tahu ya teman-teman semua bahwa uh, tugas ya, para nabi dan rasul, ya, selain mereka mendakwahkan tauhid, tauhidullah, mengajak manusia untuk menyembah Allah saja dan menjauhi kesyirikan.
Maka ketika mereka mengajak untuk menyembah Allah saja, para nabi dan rasul tidak lupa juga untuk mengajak manusia, menjelaskan kepada mereka tentang fikih beribadah, tentang halal dan haram, ya, dan seterusnya yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan. Ya. Nah, ini diantara tugas mulia para nabi dan rasul. Ya. Sehingga bisa dibilang, bisa dikatakan, ketika seorang mempelajari fikih, maka dia sedang berusaha untuk mewarisi apa yang telah diwariskan oleh Nabi kita SAW. Apalagi dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Ya. Artinya ketika seorang berusaha untuk mempelajari ilmu fikih, ya, maka hakikatnya dia sedang mempelajari sebuah tugas mulia yang pernah dijalankan oleh Nabi kita SAW. Yaitu apa? Mengajarkan dan mendakwakan tentang halal dan haram. Walaupun kita tahu ya, para nabi dan rasul akidahnya sama. Ya. Tentu tidak ada perbedaan di sana. Artinya mereka meyakini hanya Allah saja yang disembah. Cuma memang nantinya dalam masalah ilmu fikih mereka ya akan ada perbedaan. Akan banyak perbedaan. Ya. Artinya akidah mereka satu walaupun syariat mereka berbeda. Makanya kan teman-teman dulu kalau misalkan mempelajari fikih ya, apalagi tentang sudah berbicara tentang syar'u ma qablana, syariat orang-orang terdahulu sebelum Nabi kita SAW, itu di sana akan ada pembahasan dan ulama telah menulisnya. Seperti contohnya misalkan dalam masalah menghilangkan najis. Di syariat terdahulu dalam masalah najis itu tidak ada dengan namanya dicuci. Ya. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara dipotong bagian yang kena najis. Sehingga misalkan kalau ada pakaian kena najis, itu dipotong. Ya, dan mohon maaf kalau ternyata yang kena najis adalah bagian yang mungkin menutup aurat, maka dinasihatkan sudah tidak bisa dipakai. Ya. Atau harus ditambal sulam dan seterusnya. Kemudian di antara perbedaannya, misalkan ghanimah di zaman dahulu, ya ghanimah yang didapatkan dari harta rampasan perang, ya, di zaman sebelum Nabi kita SAW, maka ghanimah itu tidaklah dibagi kepada para pasukan. Tetapi ghanimah itu dikumpulkan untuk kemudian Allah mendatangkan api, ya, yang melahap ghanimah tersebut sebagai tanda diterimanya jihad mereka. Dan kalau tidak ada api berarti jihadnya diisi dengan apa? Riya dan seterusnya. Namun di syariat kita Nabi SAW, di syariat Nabi kita SAW, ya, semuanya berubah, ya, banyak yang berubah. Dan antara masalah ghanimah adalah ghanimah dibagi rata kepada dibagi untuk Allah dan Rasulnya, kemudian diantaranya adalah kepada pasukan kaum muslimin. Ya. Itu diantaranya. Kemudian poin berikutnya adalah tentang diantara pemilihan ilmu fikih yang merupakan ilmu yang dengannya kita mengenal perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ilmu yang dengannya kita mengenal perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh, dan mana yang mubah, dan seterusnya. Sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla berupa ibadah dan muamalah sesuai dengan syariat. Kemudian yang ketiga, dengan kita mengetahui ilmu fikih, maka bisa membuat amal ibadah itu bernilai dan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Apalagi kita tahu bahwasanya di antara syarat sah diterimanya amal adalah sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat adalah di antara kemuliaan ilmu fikih yaitu panduan hidup untuk dunia dan akhirat kita. Panduan hidup untuk dunia dan akhirat kita. Nah, tentu bagaimana ketika manusia hidup di dunia, ya, dia memiliki aturan, ya, memiliki aturan bagaimana cara beribadah, cara bermuamalah, dan juga bagaimana cara menjaga kehormatan mereka, harta dan jiwanya. Ya, tentu semuanya ada aturannya, sehingga nanti akan mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat. Dan ya, di antara yang lain adalah bahwasanya para ulama fikih hakikatnya mereka adalah para pewaris Nabi. Ya. Nabi SAW mengatakan, sabdakan al-ulama warasatul anbiya, sehingga para fuqaha adalah penjaga syariat ini dan mereka
hakikatnya adalah meneruskan misi kenabian, ya, yaitu apa? Dengan mengajarkan hukum Allah kepada umat manusia. Nah, di antara yang bisa kita baca itu sebagaimana disebutkan di sini ya, di sebuah kitab Kifayatul Akhir, yang khutbatul kitab oleh al-muallif rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fa'innal anfus az-zakiyyah at-talibah dan maratib al-'aliyyah lam tazal ta'dab fi tahsil al-ulum asy-syar'iyyah." Jiwa yang suci, yang senantiasa mendambakan tentang atau akan kedudukan yang agung di sisi Allah Azza wa Jalla, maka dia senantiasa berusaha untuk senantiasa istiqamah bagaimana dia mengetahui dan mempelajari ilmu-ilmu syariah. Ya. Dan di antara yang perlu dipelajari adalah tentang pengetahuan tentang cabang-cabang ilmu fikih. Ya. Ma'rifat al-furu', ma'rifat al-furu' al-fiqhiyah. Ya. Beliau mengatakan li'anna biha tandafi'u al-wasawis asy-syaitaniyah. Karena dengan orang mengetahui ilmu fikih, ya, dengan orang dia mempelajari dan mengetahui tentang fikih ini, itu akan mencegah dia dari waswas syaitan. Ya. Bagaimana akhirnya dia selamat dalam ibadahnya, tidak diganggu dengan waswas syaitan, baik ketika dia sebelum melakukan ibadah itu, ketika sedang melaksanakannya, dan juga ketika setelah selesai melakukan ibadah itu. Ya. Karena terkadang orang, ya, kalau dia minim ilmu di dalam masalah suatu fikih, misalkan dalam permasalahan wudhu misalkan, ketika dia wudhu, dia diganggu oleh syaitan. Dia was-was, apakah wudhu saya sah ataukah tidak. Dan ketika sedang wudhu juga syaitan mengganggunya. Nah, tadi gimana tuh? Wudhu kamu udah bener belum? Udah kena belum? Udah kena apa? Misalkan bagian yang seharusnya kena air belum? Di situ syaitan mengganggu. Kemudian ketika nanti sudah selesai ibadah pun, ya, syaitan tidak putus asa. Dia tetap berusaha untuk mengganggu manusia bagaimana ibadahnya itu seakan dia senantiasa ragu dengan ibadah. Nah, orang kalau dia tahu fikih dengan baik, insya Allah, minimalnya dia jauh dari waswas syaitan seperti ini. Dia tenang ibadahnya dan dia pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya ditawakalkan kepada Allah Azza wa Jalla selama dia memang sudah melakukan ikhtiar dengan melakukan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Sehingga jauh dari waswas syaitan. Berbeda dengan orang-orang yang memang dia tidak tahu fikih ibadah. Ya. Setiap dia mau ibadah, dia waswas. Setiap mau sholat, dia waswas. Setiap mau puasa, dia waswas. Setiap dia mau macam-macam. Banyak kegiatan ibadah yang dia lakukan dipenuhi atau selalu diingat dengan waswas. Dan itu berangkat dari apa? Karena kejahilannya dengan ilmu fikih tersebut. Makanya beliau mengatakan selanjutnya, Pak, wa tasihhul muamalat wal ibadat al-mardiyah. Ya. Wa tasihhu al-muamalat wal ibadat al-mardiyah. Artinya apa? Dengan kita mengetahui ilmu fikih ini juga muamalah yang kita lakukan, ya, dan juga ibadah yang kita lakukan itu apa? Menjadi sah. Ya. Yang awalnya ibadah kita cacat, muamalah kita cacat, ada celaknya, ada kurangnya, maka ketika kita tahu ilmunya, insya Allah ya minim daripada kesalahan-kesalahan. Kemudian di sini beliau juga menyebutkan banyak dalil-dalil dan juga baik berupa perkataan berupa firman Allah Azza wa Jalla, kemudian di antara sabda Nabi SAW, dan juga sebagian athar dari para ulama. Di antaranya sebagaimana sabda Nabi SAW disebutkan man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Ya. Rawahu Syaikhan. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan fakihkan dia dalam masalah agama ini. Maknanya sebaliknya, kalau Allah tidak menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka hamba tersebut tidak akan difakihkan tentang agama. Kemudian di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang mereka senantiasa menyeru kepada Tuhannya atau berdoa kepada Tuhannya di waktu pagi dan petang, yang mereka hanya menginginkan wajahnya. Ulama mengatakan, di sini dikatakan Yahya bin Katsir yaitu majalis dzikir. Majalis dzikir adalah mempelajari ilmu agama. Di sini juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, ma'ubidallahu bi syai'in afdal min fitni fid din.
Tidaklah Allah disembah dengan sesuatu kecuali yang lebih utama, yaitu apa, dengan ketika seorang hamba paham terhadap agama ini. Artinya belajar fikih itu ibadah, ya. Belajar fikih itu ibadah, di antara bentuk ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla yaitu apa, dengan menuntut ilmu agama. Kemudian sebutkan juga, ya, di dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, "Idza martum bi ridal jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, ya, farta'u, maka nikmatilah majelis tersebut, taman-taman surga tersebut. Artinya berikan untuk kalian, untuk jiwa kalian itu makanan berupa mendatangi majelis itu. Qalu ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga? Akan Nabi SAW menjawab, hilaqud dzikr. Yaitu apa? Halaqah-halaqah al-dzikr, halaqah ilmu, halaqah ilmu. Berkata Atha, "Adz-dzikru huwa majalisul halal wal haram." Berkata Atha, ya. Atha bin Abi Rabbah, insyaallah, ya. Beliau yang dulunya dikenal dengan seorang yang mungkin orang biasa, nggak punya kedudukan di tengah masyarakat, ya. Kemudian sampai akhir ibunya apa namanya, menyemangatinya, menasihatinya dan memberikan dukungan penuh kepada anaknya ini, ya, Atha, untuk belajar agama hingga akhirnya beliau menjadi seorang ulama. Mungkin secara fisik beliau kurang, ya, dan beliau hanya anak-anak orang biasa. Namun ketika dengan ilmu Allah tinggikan derajatnya. Berkata beliau, atau adzikr huwa majalisul halal wal haram. Ya, yaitu apa? Majelis yang membahas tentang halal dan haram. Ini ya teman-teman, ya. Majalisul halal wal haram. Kaifa tashtari, itu bagaimana cara engkau membeli. Kaifa tabi, dan juga bagaimana cara engkau kaifa tashtari, bagaimana cara engkau membeli, ya. Kaifa tabi, bagaimana cara engkau menjual. Wa tusalli, bagaimana cara kamu sholat, ya. Ya, wa tasum, bagaimana cara kamu apa? Berpuasa yang benar, ya. Wa tahuj, bagaimana cara kamu apa? Untuk berhaji. Haji walaupun memang seumur hidup sekali, ya. Mungkin bagi orang yang belum melakukannya, dia akan bingung caranya. Nah, ini perlu dipelajari, perlu dipelajari. Makanya alhamdulillah negara kita termasuk negara yang masya Allah perhatian dalam masalah haji ini, walaupun memang ya perlu banyak perbaikan sana sini. Artinya di antara hal yang perlu kaum muslimin perhatikan adalah belajar tentang manasik haji, dan alhamdulillah negara kita tidak kurang dalam masalah ini. Banyak manasik haji di mana-mana, manasik umrah dan seterusnya. Kemudian kata lanjut beliau, waktu talik, bagaimana cara kamu mencerai? Ya, misalkan ada seorang suami, bagaimana caranya dia mencerai istrinya dengan cara yang sunnah, tidak asal-asalan, ya. Karena di sana kita ketahui bahwasanya cerai pun ada cara yang sunnah, ada cara yang bid'ah, ya. Artinya cara yang bagaimana cerai itu, sebuah perceraian itu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Andai kan memang harus ada perceraian, ya, seperti itu. Wa ashbah dzalik, dan juga hal-hal yang lain yang perlu dipelajari dalam masalah halal dan haram. Dan banyak, masya Allah, ini ada beberapa, ya, perkataan dari asar salaf, ya, yang disampaikan oleh al-muallif di sini. Nah, sini disebutkan qala Umar radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, la mauti alfi abid qa'imul lail sha'imun nahar ahwan min mautil alimil basir bihalalillah ta'ala wa haram. Ini ya teman-teman, ya. Sungguh kematian 1000 ahli ibadah yang dia gemar menegakkan sholat malam dan juga puasa di siang hari, itu tidak lebih baik daripada apa? Kematian Ahmad. Itu tentu lebih kedudukannya lebih di bawah dari kematian seorang alim, seorang yang ahli ilmu, al-basir, dan dia mengetahui bihalalillahi ta'ala wa haram, tentang apa-apa yang Allah halalkan dan juga apa-apa yang Allah haramkan. Karena kalau ahli ibadah, kita bukan sedang mengkerdilkan ahli ibadah, ya teman-teman semuanya. Ahli ibadah, bagaimanapun dia orang yang mulia, bagaimana dia menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma itu kedudukannya nggak akan lebih tinggi dari ahli ilmu. Tentu ahli ibadah, bukan ahli ilmu yang dia sekedar tahu dan tentu hanya untuk malah melanggar sendiri, ya. Ya, artinya kedudukan ahli ilmu sangat tinggi. Artinya kematiannya itu begitu sesuatu musibah yang besar, ya. Al-basir bihalalillahi ta'ala wa harami, ya. Yang dia mengatakan tentang apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan. Karena orang yang berilmu tentang masalah ini, dia akan bermanfaat bagi orang lain. Nah,
dan juga ayat-ayat serta akhbar serta altar bidzalika katsir, kata beliau. Dalam masalah ini sangat banyak. Nah, teman-teman ya, ini kita nggak baca semua ya. Kita nggak baca. Nah, dan kemudian teman-teman semua, yang berikutnya, poin berikutnya yang kita sampaikan atau kita ulas adalah secara ringkas ya, sejarah tentang ilmu fikih secara singkat. Sejarah singkat ilmu fikih. Dan bagaimana sampai akhirnya ilmu fikih ini sampai kepada kita pada hari ini. Tentu di sana ada perjalanan yang cukup panjang. Cuma paling tidak kita di sini mengetahui secara singkatnya saja ya. Tentu fikih ini tentang ilmu halal dan haram dan juga yang berkaitan dengan fikih, fikih ibadah atau yang lainnya. Ilmu adalah ilmu syariat atau ilmu yang ada dalam syariat Islam sendiri. Dan tentu itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Artinya Allah yang menurunkan syariat ini. Itu harus kita yakini. Sehingga dia bukan karangan Nabi kita SAW. Ya. Bukan karangan Nabi kita SAW. Bagaimanapun, yang meletakkan ilmu syariat atau ilmu fikih ini adalah Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah mengatur ya, misalkan dalam fikih apa namanya muamalah, cara jual beli. Kemudian di sana ada namanya hukum riba, ada namanya hukum apa namanya jual beli, ada namanya sewa menyewa, ya. Kemudian ada namanya di sana fikih apa jinayat, ya, peradilan dan seterusnya. Itu bukan Nabi kita SAW yang ngarang, ya. Tetapi Allah yang bikin aturan. Itu harus kita pegang. Ya. Artinya pemilik syariat ini hakikatnya siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Pemilik syariat ini hakikatnya syariat yang ada di agama kita ini adalah Allah Azza wa Jalla, pemilik. Dan bukan Nabi kita SAW yang mengarang. Bahkan kalau Nabi kita SAW mengarang ya, tentu ini sesuatu yang nggak boleh dan Allah larang. Bagaimana dalam ayat sebentar anak ya. Dalam ayat Allah katakan surah apa? Nah, walau taqawwal 'alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Ya, artinya di sini tegas bahwasanya Nabi SAW itu nggak bisa ngarang-ngarang syariat. Nabi kita SAW itu hanya menyampaikan apa yang Allah turunkan, apa yang Allah inginkan daripada syariat ini untuk manusia. Ya. Nabi hanya menyampaikan. Nabi hanya menyampaikan. Sehingga Nabi bukan pengarang syariat. Nah, itu yang harus kita yakini. Nah, kemudian fokus kita tentang sejarah daripada perjalanan ilmu fikih ini sampai akhirnya hari ini kita merasakan kelezatan kita mempelajari dalam mempelajarinya. Nabi SAW ya, menyampaikan apa yang Allah turunkan daripada syariat ini. Ya tentu di sana ada sumbernya, itu apa? Al-Quran, dan kemudian nanti dijelaskan juga di dalam As-Sunnah. Dijelaskan dalam As-Sunnah. Dan di masa itu, ketika ada permasalahan, maka Nabi kita SAW yang langsung menjawabnya. Artinya tidak ada sahabat yang mencoba untuk melangkahi Nabi SAW dalam berfatwa.
Maka sangat-sangat eh, minim sekali, ya bahkan mungkin bisa dikatakan tidak ada perbedaan pendapat, ya berbeda dengan hari ini, ya berbeda dengan hari ini dalam permasalahan apapun ketika itu, ketika Nabi Sallallahu masih hidup. Makanya teman-teman semua di antara apa yang disayangkan atau ada seorang sahabiat yang namanya Ummu Aiman, ya salah satu ibu, ya. Anda lupa apakah Ummu Aiman ini mengasuh atau hanya mengasuh saja atau termasuk menyusui Nabi kita Sallallahu. Anda lupa. Jelas ketika Abu Bakar dan Umar mengunjungi Ummu Aiman, kemudian beliau menangis. Ditanyakan kepadanya, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menangisi kepergian meninggalnya Nabi kita Sallallahu? Ya. Maka beliau mengatakan tidak demikian. Beliau tidak menangisi kepergian Nabi SAW. Beliau menangisi ketika Nabi SAW sudah tiada, maka dengan tiadanya Nabi SAW wahyu terputus. Wahyu terputus. Artinya di masa Nabi kita SAW, ketika ada permasalahan-permasalahan, itu langsung dijawab oleh Nabi SAW. Dan itu nanti dengan cara apa? Kalau Nabi SAW tidak bisa langsung menjawabnya, maka Nabi SAW menunggu wahyu yang menyebutkan tentang permasalahan tadi. Ya, itu fikih di masa Nabi SAW. Nah, ketika Nabi SAW sudah meninggal, maka akhirnya berganti generasi yang namanya generasi Khulafaur Rasyidin. Ya. Maka para sahabat ya, terutama di sini ya, para sahabat, artinya tidak hanya 4 khalifah ini ya, para sahabat, karena banyak para sahabat yang menjadi ahli fikih ya, karena kita teman-teman semuanya, para sahabat ini kan muridnya Nabi SAW ya, murid-muridnya Nabi SAW secara langsung, itu juga masing-masing menonjol di bidangnya masing-masing. Ya sebut saja misalkan sahabat fulan yang menonjol di dalam masalah tafsir, sahabat fulan yang menonjol dalam masalah fikih, sahabat fulan yang menonjol di dalam masalah apalah, masalah ilmu waris misalkan, ya. Itu ada masing-masing. Maka ada ulamanya. Sehingga di zaman sahabat pun ada ulamanya gitu. Artinya nggak semua sahabat jadi ulama, tetapi ada ulamanya. Ya. Ada ulamanya, ada yang biasa aja. Ya, walaupun bagaimanapun kita tetap yakin generasi sahabat ini generasi mulia, ya generasi mulia yang tidak ada generasi yang mulia di atas mereka kecuali para nabi dan rasul. Jadi urutannya ya, manusia itu dalam tingkatan keutamaan dan kemuliaan mereka yang paling tinggi adalah nabi dan rasul, kemudian di bawahnya adalah para sahabat. Seperti itu. Itu makom-makom tingkatan kemuliaan manusia. Nah, di masa para sahabat tentu di sana ada banyak istihad yang muncul ya. Karena ketika Nabi SAW sudah meninggal dan kemudian akhirnya manusia mulai apa namanya menyebar, kaum muslimin menyebar kemana-mana, akan banyak persoalan-persoalan baru yang muncul di masa itu. Sehingga para sahabat pun akhirnya beberapa melakukan istihad. Nah, kayak kan Nabi SAW juga berpesan ya, wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku, ya, dan juga sunnah-sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Artinya khalifah yang 4 ya. Khalifah yang contoh kecilnya masalah inilah teman-teman ya, masalah bagaimana akhirnya kan ada cuma 2 kali kan ya. Nah, adzan cuma 2 kali juga adalah di antara fikih yang apa namanya dibawa oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian kita juga tahu di sana dengan adanya ulama di kalangan para sahabat ya, dikenal yang namanya apa? Namanya fuqaha sab'ah. Ya, fuqaha sab'ah. Ya, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin apa namanya? Bin Amr bin Al-As, ya, dan seterusnya. Ya, Abdul bin Mas'ud, ya. Artinya mereka ibaratnya itu apa ya? Mereka tuh punya madrasah gitu. Ada madrasah Abdul bin Umar, madrasah Abdul bin Abbas. Artinya mereka menjadi guru. Jadi guru untuk generasi setelahnya. Ini fuqaha sab'ah. Jadi dan itu adalah hidup di masa awal-awal masa tabi'in. Ya, masa tabi'in. Artinya tabi'in berguru kepada mereka. Kemudian setelahnya baru ya sebelum ke Imam Madhab ya ada namanya generasi tabi'in. Tabi'in ya. Apa ini fuqaha sab'ah ini ya tabi'in bukan tadi, bukan bukan para sahabat tadi ya. Kalau yang
sahabat tadi ya, mereka bukan dikatakan yang istilah fuqaha sabah ini. Intinya ada sahabat yang juga menjadi guru-guru fikih dalam masalah ini. Ya, seperti Abdul bin Umar ya, yang menjadi ahli fikih di kota Madinah, Abdullah bin Abbas ahli fikih di kota Mekah, Abdullah bin Amr ahli fikih di negeri Mesir, Muawiyah dan yang lainnya ahli fikih di Syam, kemudian Abdullah bin Mas'ud ya, ahli fikih di Kuba. Mereka punya madrasah-madrasah dan muridnya adalah para tabi'in. Ya, sampai akhirnya muncullah tabi'in yang dikenal dengan istilah fuqaha sab'ah ya. Dan mereka berporos di kota Madinah ketika itu. Yang nantinya akhirnya menjadi fondasi mazhab Malikiyah yang terkenal di kota Madinah. Yaitu siapa? Urwah bin Zubair, Sa'id bin Al-Musayyib, Al-Qasim bin Muhammad, kemudian Khawarij bin Zaid, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith, kemudian Abdullah bin Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, kemudian Sulaiman bin Yasar. Kemudian nanti di negeri apa namanya di kota Makkah ada fuqaha yang lain dari kalangan tabi'in, di negeri Syam ada fuqaha yang lain juga dan seterusnya. Ya, artinya mereka berguru kepada para sahabat tadi. Kemudian mereka juga akhirnya menjadi guru juga. Sampai akhirnya muncul masa keimaman. Ya. Artinya imam madhab, imam madhab. Baru akhirnya datang generasi madhab tadi. Ada namanya Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang pertama ya, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i. Ya. Di negeri masing-masing tentunya ya. Imam Abu Hanifah di Kufah, Imam Malik di Madinah, Imam Syafi'i yang berpindah-pindah dari Mekah, Baghdad, dan akhirnya sampai ke Mesir ya. Kemudian Imam Ahmad di Baghdad ya. Seperti itu. Yang notabene mereka adalah murid-muridnya siapa tadi? Para fuqaha sab'ah atau yang lainnya. Fuqaha yang lain dari kalangan tabi'in. Ya. Dan bahkan di kalangan imam mazhab ini teman-teman semua, itu ada yang urutannya imam apa murid sama guru seperti Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya siapa? Imam Malik. Ya, seperti itu. Ya tentu di sini tidak terbatas mereka saja ya imam mazhab ini ya. Dan inilah yang akhirnya dikenal sampai hari ini imam empat dalam masalah mazhab fikih. Ya. Yang terkenal ada empat ini yang tersohor ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada mazhab-mazhab yang lain di zaman itu. Ada mazhab lain bin Sa'ad, ada mazhab Abu Thawr, ada mazhab Sufyan ats-Tsauri dan yang lainnya. Ya, bahkan ada mazhab yang memang lebih menonjol daripada mazhab-mazhab empat ini. Cuma yang terkenal, yang menyebar itu Masya Allah, ya, itu empat mazhab ini. Ya, mazhab, ya, mazhab itu teman-teman, dia adalah cara dalam memahami agama ini. Dan itu tidak mengapa. Ketika seorang belajar fikih melewati sebuah mazhab tertentu. Kemudian sampai akhirnya datang masa kondisifikasi dan kondisifikasi dan syarah, ya, artinya murid-muridnya para imam ini akhirnya kan menyebar juga, ya, menyebar juga mereka mensyarah kitab-kitab guru-guru mereka secara lebih terperinci, ya. Atau mungkin meringkas kitab guru-guru mereka, atau mungkin nanti udah syarah panjang-panjang, ada lagi generasi berikutnya meringkasnya dan seterusnya, gitu aja terus. Dan akhirnya sampai hari ini datang masa kontemporer, masa yang di zaman belakangan. Ya, akhirnya dibentuklah istilahnya Dewan Fikih Internasional ya, seperti OFI yang terkenal di sana ya, di luar sana ya, dan seterusnya, Majelis Fikih dan yang lain. Nah, ini sejarah singkat ilmu fikih, bagaimana sampai akhirnya hari ini kita bisa merasakan lezatnya mempelajari ilmu fikih. Kemudian teman-teman semua, yang perlu kita sampaikan yang lain adalah tentang tingkatan belajar fikih, tingkatan dalam belajar fikih. Kita bicara tentang tingkatan belajar fikih secara umum, ya. Bukan masalah dalam mazhab tertentu, tidak. Maka di sana ada tingkatan yang paling mendasar, ya, dan itu terutama bagi kita para pemula, ya. Kita ini kan para pemula semuanya. Itu hukumnya apa? Wajib, wajib ain, wajib ain. Ya, biasanya berkaitan dengan masalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim, berkaitan dengan cara bersuci, cara dia sholat sehari-hari, kemudian berpuasa, zakat dan haji bagi yang wajib serta yang mampu. Kemudian terkait dengan muamalah dan adab sehari-hari. Itu wajib dia pelajari. Bagaimana cara dia beli barang, cara membayar utang, dan seterusnya. Ya. Kemudian nanti baru setelahnya tingkatan menengah, ya, pendalaman tentang ilmu fikih. Ya, ini hukumnya fardu kifayah. Artinya bagi orang-orang yang terutama bagi orang-orang yang ingin mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Atau dia ingin melakukan pendalaman untuk sebuah apalah tujuan tertentu, ya. Maka di sini fardu kifayah.
Kalau yang dasar tadi, yang itu diamalkan hampir setiap muslim, diamalkan oleh setiap muslim, itu menjadi wajib ain. Contoh sederhananya juga dalam masalah bahasa Arab, belajar bahasa Arab, teman-teman semua. Ada mempelajari bahasa Arab yang itu hukumnya adalah sampai derajat wajib. Seperti misalkan ketika kita sholat, kan bacaan sholat itu kan semuanya bahasa Arab, nggak ada bahasa Indonesia kan ya teman-teman ya. Itu bagaimana kita berusaha untuk mempelajari terjemahnya setiap bacaan yang ada di dalam sholat. Toh misalkan kita nggak belajar bahasa Arab itu sendiri, kita nggak belajar nahwu, nggak belajar sorof, nggak masalah lah. Tapi paling nggak, ketika kita nggak punya kemauan di situ, tetapi ketika kita sholat, kita tahu terjemahnya. Ya caranya kita buka buku terjemah. Akhirnya mau nggak mau kita apa? Belajar bahasa Arab itu. Belajar belajar apanya? Belajar terjemahnya kita. Seperti itu. Jadi memang ada yang tingkatannya dia wajib untuk dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Kemudian ada namanya tingkat lanjut dalam belajar fikih. Nah ini sudah di atasnya lagi. Ini orang-orang tertentu ya. Untuk lebih dalam lagi. Kemudian sampai nanti ada tingkat ijtihad. Tingkat apa? Ijtihad. Ya, tingkat yang lanjut ya, tafakuh istirahat seperti untuk meneliti dalil, mentarjih pendapat mana yang kuat dan seterusnya, ya, dari kaidah-kaidah fikih dan seterusnya. Adapun tingkat ijtihad ini orang-orang khusus ulama besar ya, mereka harus menguasai bahasa Arab secara utuh ya, memahami kaidah-kaidah usul fikih ya, kaidah-kaidah tafsir dan seterusnya, kaidah-kaidah fikih dan yang lainnya. Ya. Ini tentu makam ini adalah orang-orang tertentu. Itu singkatnya ya, teman-teman ya, singkatan belajar. Nah, kemudian karena kita insya Allah akan membaca matan Abi Syuja, maka paling tidak kita perlu juga tahu, nah, gimana kita mau tingkatan yang mana dalam belajar matan Abi Syuja itu. Maka insya Allah teman-teman semua, kita fokus di tingkatan yang pertama saja, ya. Karena bagaimanapun pemateri, ya, terutama pematerinya, ya, Anda yakin insya Allah teman-teman semua sudah banyak yang mempelajari ilmu fikih, sudah banyak ya, apa namanya, atau kalau nggak semuanya sebagian lah ya sudah pernah belajar tentang fikih, paling tidak sudah mengetahui dasar-dasarnya, sudah apalagi mungkin sebagian sudah sampai mendalam ya. Maka berangkat dari kondisi pemateri aja ya. Maka apa yang kita insya Allah lakukan untuk pembelajaran matan Abi Syuja ini hanya di tingkatan membaca sekilas ya, yaitu membaca secara ringan ya, daripada ringkasan matan Abi Syuja. Dan itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Cuma di sini kan Anda sampaikan ya, artinya di yang kita coba baca di sini singkat tidak sampai sebulan. Itu artinya nggak gitu juga ya, nggak gitu juga. Artinya ini kalau fokus ya, kalau fokus setiap hari baca itu biar. Bahkan mungkin kalau setiap hari baca seminggu juga selesai. Tapi paling tidak, insya Allah kita akan membaca dan mengambil faedah secara ringkas dan mungkin waktunya mungkin ya sekitar mudah-mudahan setengah tahun ya, satu semester atau mungkin maksimal satu tahun selesai. Ya. Alhamdulillah, qadarullah memang kebetulan pemateri di saat ini juga sedang mengajarkan kitab ini di sebuah pesantren. Alhamdulillah bisa selesai dalam waktu satu semester, insya Allah. Itu pun tidak sampai full 6 bulan, dia hanya sekitar 3 bulanan, kurang lebih 3 bulan. Cuma dengan pertemuan yang intensif. Dan itu alhamdulillah sudah bisa menjadikan, artinya paling tidak para siswa, para santri ini bisa mengetahui materi fikih dari awal sampai akhir secara mendasar, ya, secara mendasar. Dan memang seperti ini teman-teman semua. Artinya ketika kita melakukan di langkah pertama ini, ya, dengan hanya membaca saja daripada ringkasannya, kemudian sedikit mengenal faedah, ya, tanpa melihat kepada pendapat-pendapat lain, tanpa kita apa namanya mengetahui alasan-alasan pendapat yang ada, apalagi sampai dalam-dalam enggak, ya, perbandingan mazhab, perbandingan pendapat enggak perlu ya. Ya, nanti kalau kayak gitu ya nggak selesai-selesai kita. Paling tidak ketika kita melakukan langkah pertama ini, kita mengusahakan untuk betul-betul bisa mempelajari dari sampul ke sampul, gitu. Min gilaf ila gilaf. Ini sangat-sangat dianjurkan. Dari sampul depan sampai sampul belakang. Ya. Syukur-syukur betul-betul tuntas, ya. Syukur-syukur betul tuntas, ya. Karena supaya apa teman-teman semua? Supaya ini menjadi gambaran awal, ya. Sehingga kita punya fondasi untuk nanti kita kalau mau membaca lagi, mengkaji lagi ulang, ya kita sudah paham. Ya, sudah punya pegangan dasarnya ini, ya. Dari mulai bab taharah, ya. Kemudian nanti lanjut bab salat,
kitab sholat, kemudian kitab zakat, sampai nanti kitabul idq, kitab tentang pembebasan budak. Ya. Utuh, nggak kepotong-potong gitu. Beda kalau kita misalkan gini, udah belajar singkat, terus juga cuma dapat kitab tahara doang, besok lagi nggak tahu belajar apa, ganti lagi pelajaran yang lain, akhirnya nggak lanjut-lanjut. Maka paling tidak kalau kita sudah serius, ya meniatkan di hati kita mau belajar fikih utuh dari awal sampai akhir, sudah tahap awal dulu seperti ini, ya tahap awal dulu seperti ini kita lakukan, tahap membaca ringkasan saja secara sekilas. Tetapi ingat, dari awal sampai akhir, jangan cuma awalnya toh akhirnya nggak dibaca seterusnya. Ini sangat-sangat apa namanya, kayak jadi kita tuh belajar nggak tuntas itu kayak kita punya hutang budi sama buku itu gitu. Maka sangat idealnya adalah ketika kita belajar satu buku itu min ghilaf ila ghilaf, dari sampul ke sampul gitu, dari sampul depan ke sampul belakang. Betul-betul kita baca semuanya. Ya. Walaupun kita masih di tahap yang awal. Paling tidak tadi, ya, seperti yang saya sampaikan, itu sebagai gambaran awal untuk membangun fondasi setelah selanjutnya di atas untuk membangun bangunan di atasnya, di atas fondasi ini. Ya. Maknanya kalau nanti teman-teman semua punya kesempatan, ya, mendapatkan kesempatan majelis yang lain, ya, kemudian membaca lagi, mengkaji kitab yang sama, dibaca lagi nggak masalah, tapi mungkin lebih mendalam, ya, lebih mendalam. Makanya kan disampaikan di bawahnya kan ya teman-teman ya, yang kita tampilkan di layar ini, ada namanya tahap pendalaman. Mungkin mata Nabi Syuja ini bisa dipelajari 1-2 tahun mungkin belum selesai, bisa mungkin 3 tahun dan seterusnya. Ya. Bahkan nanti ada lebih ekstrim lagi, bukan lebih ekstrim teman-teman. Maksudnya lebih tingkatannya lebih di atasnya lagi kalau sudah perbandingan mazhab. Dan sebelum perbandingan mazhab sendiri teman-teman semua, ada namanya perbandingan di dalam satu mazhab saja. Misalkan dalam mazhab Syafi'i. Ini kan mata Nabi Syuja ya, fokus bahas fikih masalah mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i sendiri itu ada silang pendapat juga. Artinya sebelum kita bandingkan mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain, di situ sudah ada silang pendapat terkadang dalam satu masalah. Sampai akhirnya ketika sudah dalam tahapan itu baru nanti ke perbandingan mazhab, muqaranah bainal madzhab. Ya, seperti misalkan disampaikan atau dibahas dalam kitab yang paling singkat itu ada namanya kitab ya Allah lupa Al-Bidayatul Mujtahid, ya. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu disampaikan pada perbandingan mazhab, bagaimana cara kita pada misalkan dalam satu masalah saja, misalkan dalam masalah mengusap kepala, ya. Waktu mengusap kepala ketika wudhu itu ada belasan pendapat, Masya Allah, ya. Itu dalam satu masalah saja, belum masalah yang lain. Nah, cuma kita nggak sampai ke situ teman-teman semua. Nanti kalau kita ke situ nggak selesai, nggak selesai. Maka nanti kita, insya Allah ya dalam pertemuan selanjutnya kita hanya di di level yang pertama ini, dan apa namanya, secara singkat saja, secara ringkas, membaca ringkas, ambil faedah yang ringan, yang ini mudah-mudahan selesai dalam satu semester, ya, satu semester. Nah, seperti itu teman-teman ya, tentang terkait apa yang nanti kita lakukan terhadap level pembelajaran di matan Abi Syuja ini. Jadi fokus hanya membaca secara ringan saja. Dan alasannya sebenarnya sederhana ya, karena pematerinya juga bukan pakar fikih, ya, bukan orang yang ahli di bidangnya, ya, tapi kita berusaha sama-sama belajar ya. Dan kebetulan juga karena kita sudah mencoba untuk mengajarkannya di sebuah pesantren. Nah, artinya kita juga ingin merasakan teman-teman yang tidak nyantri juga bisa merasakan bagaimana mempelajari matan Abi Syuja ini. Nah, kemudian berikutnya teman-teman semua yang kita sampaikan tentang materi matan Abi Syuja yang ada di hadapan kita. Nah, coba tampilkan ini kan ini globalnya teman-teman ya, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat dan jinayat. Kita coba tampilkan aja di daftar isi teman-teman ya, ini ya. Nah, ini daftar isi. Mukhtasar Abi Syuja-nya ini. Ya, yang teman sudah pastikan sudah ini ya, sudah sempat mengunduh ya di apa yang PDF yang sudah kita kirimkan di grup. Kita langsung ke daftar isi. Ini ada supaya teman-teman ada gambaran arah pembelajaran itu kemana ya, biar nggak ngambang. Ini ya teman-teman ya. Jadi dikatakan ada empat bagian ya, 4 bagian, dan sudah kita sampaikan juga di grup tentang bagian-bagian ilmu fikih yang ada di matan Abi Syuja. Walaupun ilmu fikih itu nggak terbatas seperti itu teman-teman ya, ada namanya yang nggak masuk di sini, ada misalkan fikih siasa dan yang lainnya itu ada. Nah ini. Nah yang ini teman-teman semua, ini kan daftar isi teman-teman ya. Nah, ini yang kita butuh kita butuh sholat, sampai kita butuh haji, ini adalah bagian pertama. Ya, itu namanya fikih ibadah. Ya, kaitannya
terkait masalah hubungan hamba dalam beribadah kepada Tuhan. Ya. Ya. Bagaimana dia sholat, bagaimana dia bersujud, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang fikih muamalah, ini dari sini. Ya, tadi hubungan dengan Tuhan, sekarang hubungan dengan sesama manusia terkait masalah harta, benda dan yang lainnya, warisan dan seterusnya. Kitabul buyuk, ini jual beli, sewa menyewa, masalah lain-lain lah terkait itu masalah harta. Kitabul faraid, ya, wal wasaya dan seterusnya. Yang sebetulnya ujungnya adalah masalah kebutuhan jasmani kita, teman-teman semua. Yaitu bagaimana kita bisa makan dengan makan yang halal gitu loh intinya. Ya kan manusia makan ya, manusia itu makan teman-teman ya, nggak mungkin nggak makan. Malaikat nggak makan. Kemudian berikutnya adalah ketika sudah terpenuhi kebutuhan jasmaninya. Tadi kan yang masalah ibadah dia kebutuhan dia dengan Tuhan ya. Kemudian masalah buyu dan seterusnya adalah kebutuhan dia terhadap jasmani untuk makan dan seterusnya. Kemudian ketika sudah itu perutnya sudah terisi ya, fokus lagi apa yang ada dalam manusia adalah tentang kemaluannya. Artinya bagaimana dia menyalurkan syahwatnya itu kepada yang halal. Maka di sana perlu namanya kitabun nikah. Di sini kitabun nikah dibahas banyak masalah pernikahan, perceraian dan yang lainnya. Ya. Bagaimana cara bercerai yang baik sesuai dengan tuntunan Nabi, bagaimana cara lain-lainnya. Kita sebenarnya nggak bahas masalah dalam masalah rumah tangga, enggak, tetapi masalah dasar-dasar ilmu fikih dalam pernikahan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam perjalanan kehidupan manusia, tentu di sana pasti terkadang ditemukan yang namanya pelanggaran-pelanggaran. Apakah dengan pelanggaran terkait masalah harta, pelanggaran terkait dengan masalah nyawa, dan yang lainnya, masalah kemaluan dan yang lainnya. Maka diperlukan namanya pembahasan tentang kitabul jinayat, kitab pidana. Maka ada misalkan pezina ya, pezina itu hukumannya seperti apa, pencuri itu hukumnya seperti apa, pembunuh khamr seperti apa, ya, pembunuh seperti apa, pembegal misalkan, itu dibahas di sini. Kitabul jinayat. Nah, masuk dalam kitabul jinayat sampai pembahasan berikutnya ya tentang peradilan ya. Pidana dan peradilan, kitabul aqdiyah dan yang lainnya. Nah, ini ya kotaknya nggak nyampe bawah nih tadi. Pembebasan budak dan seterusnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu 4 bagian daripada pembahasan fikih yang ada di dalam matan Abi Syuja. Insya Allah kita belajar seperti ini ya, arahnya ke sini. Fokus di fikih yang 4. Ya. Nah, kemudian teman-teman semua, jadi udah ya. Yang terakhir sebelum kita tutup acara ini ya, karena kayak sepertinya zoomnya bakal mati otomatis nih. Tadi Ana settingnya cuma sampai jam 9. Nggak dilebihkan tadi. Ana hanya menyampaikan tentang tata tertib program ya secara ringan. Yang pertama ya bahwasanya insya Allah program ini hanya membaca ringan, bukan pendalaman ya, bukan pendalaman, apalagi sampai perbandingan mazhab tidak. Ya. Dan kenapa kita pilih mazhab Syafi'i dengan mengambil kitab matan Abi Syuja? Ini merupakan di antara matan dasar ya, selain matan sebelumnya paling dasar adalah matan Safinatun Najah. Cuma kita pilih ini yang lebih lengkap, lebih kompleks ya permasalahannya. Kalau Safinatun Najah terlebih permasalahannya ada ya lengkap juga, cuma nggak sampai selengkap ini. Karena kita hidup di negara yang mungkin mayoritas penduduknya mengaku bermadzhab Syafi'iyah. Nah, maka kita berusaha untuk bagaimana kita juga turut mempelajarinya. Paling tidak, kalau tidak kita amalkan, paling tidak ketika kita orang lain itu memiliki sebuah pendapat, kita tidak, apa bahasanya itu ya, bahasa kerennya itu apa gitu, apa ya istilahnya ya. Jadi kita bisa bersikap lebih dewasa intinya, tujuannya itu. Ya. Orang kalau dia kafah ilmunya tentang masalah fikih lebih luas, dia melihat orang ketika beramal nggak sesuai dengan dirinya, dia nggak mudah membid'ahkan orang lain. Dia tidak akan mudah membid'ahkan orang lain. Itu poinnya tuh di situ. Padahal dalam masalah membid'ahkan amal, apalagi sampai mencap orang sebagai ahli bidah, itu bukan perkara ringan teman-teman semua, perkara yang berat, tidak mudah. Sebagaimana dalam masalah mengklaim orang itu kafir, itu kan nggak mudah. Apalagi kalau kita misalkan melihat orang teman-teman, saudara-saudara kita, atau mungkin kerabat kita, atau mungkin tetangga kita, dalam amalnya kok ternyata beda sama kita. Ketika kita nggak tahu landasannya, udah kita diem dulu, ya. Kita diem dulu. Lain cerita kalau memang ternyata itu betul-betul menjadi syariat. Kalau ternyata memang ada landasannya, ada ulama rujukannya, dan ternyata memang ada pendapat di situ, ya sudah kita bersikap dewasa, bersikap apa lebih dewasa. Tidak istilahnya, ini bid'ah, ini nggak boleh. Ya, bermudah-mudahan dalam melabeli sebuah amalan itu adalah bid'ah, apalagi sampai mencap pelakunya sebagai ahli bid'ah sekalipun, itu bukan perkara ringan, ya.
Bukan perkara ringan. Itu ranahnya para ulama. Tidak mudah. Karena kalau sudah dicap bid'ah, ini awalnya ini bid'ah, pelaku ini bid'ah, itu berarti sama aja mengeluarkan dia dari ahlus sunnah. Dan itu bahaya. Itu bahaya. Khawatirnya itu akan menyerang bumerang untuk diri kita sendiri nantinya. Maka kita perlu di sini mempelajari sebuah jalan, menempuh sebuah jalan, yaitu belajar fikih lewat suatu mazhab. Kemudian berikutnya sebagaimana ini insya Allah jelas ya. Di antaranya ada masa pertanyaan ya, pertanyaan sepertinya nggak bisa kita layani dalam masalah sesi Zoom, bisa ditanyakan oleh Japri aja di luar waktu Zoom dan seterusnya. Kemudian tentang ya adab-adab ketika belajar. Insya Allah sangat jelas ya, dan sangat ditekankan untuk peserta putri ya untuk tidak menyalakan kamera. Adapun laki-laki opsional bisa dinyalakan, bisa dimatikan, tidak masalah. Nah itu teman-teman semua ya untuk pertemuan pada